Baik, selamat siang teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Librarians kali ini. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dan ini adalah salah satu usaha kami untuk mensosialisasikan peran perpustakaan secara keseluruhan, jadi bukan per kotak-kotak. Hari ini kita akan menampilkan salah seorang tokoh pustakawan yang cukup muda ya, dibandingin sama umur saya yang udah uzur, yaitu teman saya Farli El Nurmeri. Jadi kita akan banyak bertanya kepada beliau dan kemudian kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan Farli terutama akan memberikan pencerahan tidak saja kepada umum tetapi juga kepada pustakawan yang ada di sekitar kita di sini. Dan saya akan memulai dengan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman saya di sini yaitu Ibu Utami Haryadi yang akan menjadi apa namanya? Co-host ya. Dan kemudian Farli Numeri sendiri yang saat ini sedang memakai seragam pramuka, tampil gagah, bangga menjadi pramuka. Dan kita bisa mulai ya, Farli ya. Pertama kali saya ingin Farli coba memperkenalkan diri. Who you are and what are you doing now, gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yati, Bu Tami, guru saya, dosen saya. Mbak Yati ini senior saya di Pramuka, ibaratnya yang baru kenal Mbak Yati secara langsung malah di Pramuka, bukan waktu beliau masih di British Council, tapi kenalnya bukan sebagai kepala perpustakaannya, tapi sebagai pramuka, karena waktu itu ada kerjasama antara Kuarnas dengan British Council untuk pertukaran pemuda. Kebetulan saya waktu itu jadi ketua Dewan Kerja Nasionalnya, jadi urusan birokrasinya yang ngurusin, tapi yang berangkat orang lain. Nggak enaknya itu sih. Nah, ya perkenalkan, nama saya Farli El Numeri. Sehari-hari bekerja di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lab selaku Kepala Perpustakaan dan Knowledge Manager Pusat Studi Hukum dan Kebijakan sejak tahun 2004 di sana sampai sekarang. Dan di dalam dunia kepustakawanan, alhamdulillah dapat kesempatan, kebetulan pertama kantor memberikan izin seluas-luasnya kepada saya, sehingga memang salah satu tugas utama perpustakaan adalah berjejaring. Nah, ini yang memang seringkali jarang disentuh perpustakaan, yang namanya berjejaring. Nah, kebetulan pimpinan-pimpinan kantor memahami betul bahwa perpustakaan nggak bakalan bisa memenuhi seluruh kebutuhan informasi pemustakanya tanpa berjejaring. Nah, makanya salah satu tugas kepala perpustakaan adalah berjejaring. Nah, ini yang makanya alhamdulillah saya dapat banyak kesempatan untuk berjejaring ini, dan alhamdulillah banyak difasilitasi oleh Mbak Yati. Kebetulan Mbak Yati ini ya nyemplungin saya di ICP, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Jadi ibaratnya 2004 sampai 2009 saya memang banyak lebih fokus di internal, di dapur sendiri, karena waktu itu benar-benar membangun dari awal perpustakaannya. Barulah 2008 ketika diminta jadi konsultan untuk pengembangan perpustakaan Pusdiklat di Kejaksaan Agung dan juga Pusdiklat di Mahkamah Agung, barulah kita menyadari bahwa nggak bisa nih sendirian untuk proses pendampingan kedua jenis perpustakaan ini. Nah, ketika Mbak Yati nyeburin saya di ICP, disitulah saya dapat kesempatan untuk membangun jejaring untuk bisa mensupport perpustakaan-perpustakaan yang lain dalam, khususnya di bidang hukum waktu itu ya, untuk juga berkembang. Alhamdulillah baik di Kejaksaan Agung maupun di Mahkamah Agung mulai ada perkembangan lah berkaitan dengan perpustakaan ini. Secara garis besar itu. Dan kalau pendidikan ya kebetulan S1 S2-nya di UI, walaupun saat ini kesempatan juga mengajar bukan di perpustakaan UI tapi di vokasi UI, khususnya di prodi manajemen rekod dan arsip vokasi UI. Jadi ibaratnya bisa
sharing knowledge lah melalui di sana. Seperti itu Mbak, mungkin perkenalan Tapi awal. kan sekarang juga udah selesai ya Fakultas Hukum dari mana UT. Oh ya, karena pada waktu itu kebetulan waktu itu awalnya setelah lulus S2 kan kalau di bidang hukum itu walaupun doktor gitu misalkan ya, tapi kalau dia nggak punya gelar sarjana hukum ya tetap nggak bisa gitu, praktik ya istilahnya khususnya di isu litigasi ya. Nah makanya kebetulan ada keluangan waktu dan buku-bukunya kan hukum semua di kantor dan banyak lawyer di kantor. Ya udahlah sekalian ambil kuliah hukum, kebetulan UT kalau nggak salah 2015 baru buka. Saya coba ikut, cuman ya kuliahnya karena di UT ya terbuka, suka-suka gue gitu belajarnya. Baru 8 tahun baru kelar Mbak, 2024 baru selesai. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan mungkin ini bisa mendorong teman-teman lain ya. Jadi misalnya mereka yang kerja di perpustakaan khusus ya, misalnya kedokteran dan sebagainya, at least mereka harus menguasai kan. Ya nggak usah jadi dokter, tapi at least tahu. Karena sekarang kedepannya kan perpustakaan itu kita sedang mencoba menggali bahwa perpustakaan itu tidak hanya sebagai ruang baca, tapi dia juga tadi kita banyak bicara tentang repository knowledge ya, atau knowledge repository. Artinya dia akan dibutuhkan lebih banyak lagi pustakawan sebagai subjek spesialis sehingga mereka bisa menuntun pemustakanya dengan lebih baik lagi kalau menguasai bidangnya kan. Ya itu menarik sekali. Dan tadi Tam dengar nggak tadi bicara jejaring yang sangat penting buat pustakawan. Tadi Bu Utami banyak bicara tentang kompetensi yang sangat penting bagi pustakawan. Dan kita tidak ada perpustakaan yang bisa berdiri sendiri, karena itu perlu sekali jejaring antara pustakawan. Dan salah satu diantaranya yang kita lihat tidak kalah pentingnya adalah asosiasi profesi. Dalam hal ini adalah asosiasi profesi pustakawan dan informasi. Mungkin teman-teman para pendengar bisa melihat bahwa begitu banyak bukan gelar ya yang disandang oleh Farli. Misalnya tadi kita udah bicara dia adalah salah seorang ketua pustakawan perpustakaan khusus. Iya, ketua umum. Ketua perpustakaan khusus dan kemudian pernah menjadi 3 periode setengah ya. Menjadi ketua presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Dan kemudian juga menjadi pengurus dari LP3RI, singkatan Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia. Pengelola rekod. Terus apalagi yang tadi? Rasanya juga IPI juga kan? IPI saat ini masuk lagi sebagai ketua 2 pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Jadi di Ikatan Pustakawan. Dengan begitu banyak jabatan yang dipegang oleh Farli, kita ingin tahu juga apa kesan Farli tentang pentingnya asosiasi profesi. Jujur saja memang seharusnya kunci perkembangan profesi pustakawan itu memang di organisasi profesi dan organisasi kepustakawanan. Nah, ini bisa dilihat kalau dibandingkan ketika awal-awal saya bergabung di ICP khususnya, karena memang pintu masuk saya lihat dunia kepustakawanan sebenarnya lewat ICP. Makanya tadi kalau Mbak Yati nggak maksa saya masuk jadi pengurus waktu itu di Bakri ya. Itu mungkin ya udah di dapur aja gitu kerjaannya, maksudnya di perpustakaan dan lab saja. Walaupun sebenarnya ada kelebihannya juga sih kalau fokus di itu mungkin jadi expertise sebagai law librarian-nya bisa lebih kuat. Tapi dalam hal ini memang ketika masuk sebagai pengurus ICP pada waktu itu ngelihat kok perpustakaan nasional sentris banget sih perkembangan pada saat itu. Walaupun mungkin tokoh-tokoh tanda kutip radikal lah ya, Pak Putu, kemudian juga Pak Prof Sulis juga lumayan keras gitu ya di IPI misalkan ya. Namun kalau tidak disokong oleh organisasi yang kuat,
itu akan ya baratnya sama perpustakaan nasional ya nggak dianggap lah gitu. Baratnya emang siapa lu gitu. Ya walaupun udah levelnya Pak Putu dan Prof Sulis ya, tapi masih bisa tanda kutip diabaikan lah gitu. Nah akhirnya dalam banyak pertemuan ya kita semangat ngedorong diskusi-diskusi untuk organisasi kepustakawan ini bagaimana biar bisa kuat. Nah kebetulan lagi pas 2012 dipaksa sama para senior gitu, ya Bu Tami, Mbak Yati, Pak Agus Rusmana, Pak Putu, Prof Sulis, itu diminta sebagai presiden ICP. Nah itu saya ya waktu itu sih frustasi juga, mau ngapain nih jadi presiden gitu, apalagi nggak ada, boleh dibilang infrastrukturnya nol gitu ya, modalnya semangat doang. Tapi dengan modal semangat itulah kita coba bergerak. Nah saya ngelihat pas mulai malah ada peluang itu masuk bergerak ketika kantor saya mendirikan sekolah tinggi hukum. Nah jadi Jentera. Jadi memang waktu itu pas dirikan itu saya jadi ada alasan untuk kuliah S2 waktu itu, karena kan untuk jadi kepala perpustakaan perguruan tinggi S2 kan. Jadi saya kebetulan ada pergeseran organisasi, peran saya waktu itu sedikit disederhanakan. Jadi ada ruang untuk belajar lagi, kuliah lagi S2 gitu. Alhamdulillah dapat izin kuliah. Nah disitulah pas saya ngelihat ini harus ada yang menggerakkan gitu. Jadi harus ada yang berminat jadi roda gendengnya gitu. Karena organisasi kepustakawan ini butuh banyak roda gendeng tanda kutip. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak ada duitnya. Berbeda kalau organisasi misalkan ID gitu ya, atau advokat gitu ya, dia bisa, kenapa mereka saling berebutan IAI, untuk jadi pengurus gitu ya, sampai bisa kayak advokat tuh banyak ininya lah ya versinya. Ya karena mereka di situ ngelihat ada peluang dalam konteks baik ke uang maupun kekuasaan. Nah kalau pustakawan ya boleh dibilang benar-benar sukarela banget gitu. Nah ini yang memang jadi tantangan waktu itu. Saya bilang kebetulan alhamdulillah disupport sama para senior, kemudian teman-teman yang lain yang punya kegelisahan yang sama gitu ya, coba bergerak dengan model manajemen yang emang lumayan nabrak-nabrak lah gitu. Kenapa? Kalau pakai sesuai tata krama organisasi, kebetulan belajarnya kan di pramuka ya, itu ini nggak bisa nih dipakai kalau modelnya terlalu banyak prosedural gitu. Akhirnya banyak kita coba pangkas, tambah ilmu percaya diri tinggi. Nah jadi kita pede aja ngadepin para pejabat gitu ya, urusan didengar nggak didengar nggak peduli, yang penting kita ngomong aja dulu gitu. Nggak usah sakit hati kalau ditolak pada waktu itu. Jadi intinya kalau dari saya, tugas bawahan adalah mengusulkan, tugas pimpinan adalah memutuskan. Nah jadi emang kalau saat ini ditolak, ya udah nggak usah sakit hati karena emang tugas kita mengusulkan saja ya. Nah, suatu titik bisa jadi usulan kita diterima gitu. Nah di jejaring inilah coba ruangnya waktu itu pas tadi kantor mendirikan sekolah tinggi. Nah saya melihat potensi yang bisa bermitra waktu itu oleh ICP adalah FPPTI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi. Walaupun juga memang masih nyari bentuk karena waktu itu masih terlalu terfokus ke ketuanya Bu Luki, tapi ini tetap ada ruang untuk bergerak. Ketika terjadi perubahan, kebetulan Mas Imam pada waktu itu, nah kita gerak bersama. Jadi kebetulan ilmu yang saya pakai kalau bisa orang lain yang bergerak, kenapa harus gue semua, kasarnya gitu. Jadi ilmu manajemen saya pakai Mbak. Jadi kan manajemen itu menggerakkan tanpa dengan orang lain. Jadi nggak harus kitanya yang di depan gitu. Tidak selalu harus jadi kita. Jadi Tuturi Handayaninya malah yang lebih dominan. Jadi biar yang ekspertisnya kita ibaratnya hanya mendukung dari belakang. Kalau yang bolong-bolong tugas kita menutupnya gitu. Nah pola itu alhamdulillah kebetulan ada beberapa proyek
yang nggak ada yang ngambil, kita yang ngambil gitu. Jadi misalkan seperti penguatan untuk jurnal pada waktu itu, kebetulan waktu itu anggota ICP juga, Pak Dr. Lukman yang menangani, dan ruang-ruang itu yang kita masuk. Nah, alhamdulillah sih pergerakannya dapat sambutan, FPPTI-nya jadi kuat sampai saat ini. Jadi boleh dibilang organisasi kepustakawanan yang paling kuat di Indonesia ini ya FPPTI kalau kita boleh jujur gitu ya. Dibanding IPI, FPPTI jauh lebih kuat. Iya. Kalau secara keorganisasian, karena memang di bawah kelembagaannya lumayan support. Nah, untuk yang lain, nah kita dengan ada pas lihat FPPTI kuat, forum-forum yang lain juga jadi akhirnya ngelihat, oh penting ini. Kebetulan kita juga aktif memberikan usulan perubahan-perubahan ke Perpustakaan Nasional khususnya, karena memang momennya pas pada waktu itu. Kita ada perubahan di SKKNI, kemudian ada berkaitan dengan akreditasi perpustakaan. Nah, coba kita masukkan idealisme-idealisme kita di dalam kebijakan-kebijakan yang ada di sana. Urusan misalkan dari antara 100 usulan yang diterima 5, nggak ada masalah lah gitu. Yang penting ada yang masuk ya. Iya. Tapi itu intinya kita coba harus itu tadi. Kita ngerancang advokasi panjang. Nah, energinya itu yang harus dibangun. Nah, memang tidak semua siap. Makanya saya lebih di awal itu memetakan terlebih dahulu teman-teman yang bisa diajak kerja panjang, misalkan kayak Mbak Ade ya, walaupun sibuk itu, tapi dia masih punya ada ruang-ruang waktu yang bisa dimanfaatkan. Almarhum Mbak Yuli misalkan mensupport berkaitan dengan strategi advokasinya seperti apa, kemudian dan rekan-rekan yang lain baik Lira, Yuan dan sebagainya. Mungkin ada yang bisanya pemikiran gitu ya, tapi ada yang kita bisa manfaatkan jejaringnya. Nah, itu yang saya petakan, sehingga ibaratnya saya sebenarnya terinspirasi kayak film Mission Impossible dulu ya. Ini ada tugas, tim lo silakan bentuk ya. Siapa ya? Kita bisa nentuin, oh sini bergerak gitu. Nah, salah satu kerjaan saya itu kan belajar dari ibu juga ya. Ya, kita tentukanlah ahli-ahlinya siapa gitu. Makanya kalau dengar program Human Library, saya bilang dari dulu gue udah ngerjain gitu. Cuman nggak pernah namain aja gitu. Waktu Bu Labi bahas itu gitu. Nah, jadi memang itu yang saya coba. Alhamdulillah banyak yang menangkap positif geraknya, dan kebetulan juga ada momen perubahan di Perpustakaan Nasional gitu. Terlepas dari misalkan Pak Kepalanya yang sebelumnya dengan segala gayanya, tapi kita nggak peduli. Yang penting adalah usulan kebijakan-kebijakan kita masuk gitu. Alhamdulillah dapat support yang kuat, termasuk di tim pejabat di Perpustakaan Nasionalnya, misalkan seperti isu literasi, berkaitan dengan penguatan, ada ketika terjadi perubahan struktur organisasi, usulan kita juga alhamdulillah masuk untuk pusat pembinaan gitu ya, sehingga memudahkan organisasi kepustakawanan untuk masuk ke Perpustakaan Nasional gitu. Nah, hal-hal itu yang coba kita masukkan. Ya, nggak semuanya berhasil, tapi setidaknya ada perubahan lah. Dan ini memang harus napas panjang dan harus ada regenerasinya. Nah, yang kita sebenarnya yang berat itu regenerasinya, karena memang itu tadi syaratnya harus ada roda gendengnya, yang ibaratnya memang kuat untuk proses panjang untuk advokasi ini. Kalau dari cerita, maaf ya Yati saya tambahin, kalau dari cerita Mas Fadli tadi, ya saya amat sangat bangga ya Pak ikut terlibat dalam kegiatan asosiasi profesi, organisasi profesi. Ini sepertinya, correct me if I'm wrong ya, asosiasi-asosiasi profesi ini mungkin ICP tidak ya, tapi yang forum-forum tadi itu memang menginduknya itu atau ya kasarannya nyusunya ya itu ke Perpustakaan Nasional kah atau tidak, atau mungkin saya salah ya, karena seperti namanya forum tuh forum perpustakaan perguruan tinggi, forum perpustakaan khusus, ada forum perpustakaan sekolah juga ya kalau nggak salah ya.
Di luar yang ada juga kan APC ada, kemudian Adpusi. Adpusi ada, iya. Bagaimana? Maaf ya. Alhamdulillah sih sebenarnya memang ada stimulus dari Perpustakaan Nasional. Ya, kalau nyebut angka adalah 100 gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga ibaratnya hanya stimulus. Sekedar. Ibaratnya hanya 1-2 kegiatan saja yang tanda kutip disupport oleh Perpustakaan Nasional. Tapi lainnya benar-benar kemandirian dari forum-forum itu. Ya ibaratnya mereka melihat dari ICP jujurnya ya. ICP bisa kok bikin kegiatan tanpa uang dari pemerintah. Ya kita maksudnya kita jadi tukang palak sih. Bantuin gue dong gitu. Ya ibaratnya tadi ya jejaring tadi. Kalau bahasa sekarang ordal ya. Kita mau mencari siapa yang jadi ordalnya. Ordalnya ya. Nah di forum-forum yang ada alhamdulillah sebenarnya juga sudah ke sana. Ibaratnya kita saling gotong royong. Misalkan kita programnya ini. Nah, jadi ya misalkan untuk forum perpustakaan khusus, ya udah nih imigrasi bisa bantu gitu. Jadi kegiatannya Pustaka Bogor bisa atau dari Perpustakaan Kemendikbud ya, bisa gitu. Dan kita usahakan kalau bisa kolaborasi kenapa harus sendirian. Betul. Nah, ibaratnya saling mengisi gitu. Nah, memang yang sudah bisa bikin kegiatan full mandiri FPPTI tadi, ya mereka udah ya, ibaratnya nggak lagi ngebidik nasional ya, coba internasional yang mainnya. Tapi setidaknya saat ini kebutuhan terhadap perpustakaan nasional tetap ada. Penting. Tapi dalam konteks pengelolaan organisasinya semuanya sudah bisa berdiri sendiri. Makanya nggak ada yang sekretariatnya di Perpustakaan Nasional misalkan. Walaupun Perpustakaan Nasional juga sudah menyediakan, ini ada nih, mau pakai nggak? Termasuk ICP gitu ya Mbak. Tapi kita nggak ada yang mau gitu, karena nggak ada juga yang mau jagain sekretariatnya. Gitu. Nah jadi ibaratnya kalau kemandirian, alhamdulillah sudah relatif mandiri, ketergantungan dengan Perpustakaan Nasional relatif nggak tinggi lah. Tapi tetap memang ada kebutuhan karena mereka sebagai pembina dan kita juga nggak menafikan ya kebijakan ada di mereka. Jadi memang hubungan baik dengan Perpustakaan Nasional tertuang dalam undang-undang juga ya bahwa Perpustakaan Nasional itu sebagai pembina. Mungkin saya sedikit menambahkan. Forum-forum itu didirikan karena kebetulan waktu itu saya masih anggota ICP ya, IPI. Didirikan oleh Perpustakaan Nasional dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan nasional. Dan kemudian memang pada awalnya mereka sangat tergantung semuanya stimulus dan sebagainya. Tapi saya juga melihat perkembangan bahwa mereka akhirnya sekarang lebih bisa mandiri. Dan waktu itu saya ingat karena APC dengan ICP kan berdirinya hampir sama. Kita termasuk 2 organisasi profesi yang independen, nggak punya duit, independen karena tujuan kita adalah meningkatkan kualitas perpustakaan dan pustakawan dengan sangat terbatasnya kemampuan kami. Tetapi kami nggak mau misalnya ngemis-ngemis dan sebagainya, karena kalau tidak independen Anda akan sangat tergantung dan Anda nggak bisa mengeluarkan sesuatu yang misalnya mengkritik. Ngapain lo ngeritik, lo udah kasih duit kok lo kritik gitu kan. Jadi itu kita hindari. Kalau being independen kita bisa menyampaikannya dengan baik, ini lo usulan kami dan sebagainya. Karena itu APC dengan ICP sejak awal berdiri memang beda dengan asosiasi yang lain. Tapi saya senang sekali melihat bahwa kalau seperti forum perpustakaan perguruan tinggi, mereka lebih mandiri dari awal, memang dia yang paling bagus. Dan saya melihatnya bahwa membuat asosiasi profesi seperti FPPTI dan sebagainya lebih mudah karena mereka anggotanya adalah lembaga, institusi. Jadi misalnya donasi, iuran dan sebagainya mudah dipertahankan. Tapi kalau ICP, APC masih ya anggotanya dari perguruan, dari sekolah. Tapi kalau ICP memang beda sekali, kita individual. Jadi tergantung dari pribadi-pribadi yang nggak mudah misalnya dimintain iuran dan sebagainya. Tapi mereka mau dan selama ini mereka menunjukkan semangat untuk mendukung ICP, itu sudah suatu kebahagiaan buat ICP. Tapi yang kedepannya sih memang harus diusahakan lebih baik lagi bagaimana kita
mencari dana dengan cara yang elegan ya untuk menghidupkan, karena organisasi tanpa dana juga nggak mungkin Nggak hidup mungkin kan jalan. ya itu. Dan kemudian saya melihat sekarang asosiasi itu kan salah satu tujuannya asosiasi adalah advokasi. Advokasi, terus kemudian dalam tadi Fadli udah sangat banyak bicara tentang advokasi, dan kemudian juga untuk kesejahteraan anggota. Ini yang belum pernah kita sentuh ya di mana-mana, karena masing-masing tergantung. Kalau ANS kan udah ada dan sebagainya. Tapi kalau perpustakaan pustakawan swasta juga beda lagi dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat sekarang perkembangan asosiasi itu sudah mulai bagus. Apalagi sejak IPI dengan kepengurusan baru dengan Pak Joko Santoso sebagai ketua, dia mencoba merangkul semua asosiasi bergabung dalam IPI. Itu adalah suatu, sebenarnya itu bukan ide baru. Kita udah berapa tahun yang lalu, kayaknya dari zamannya Pak Dari Rahmananta. Dari Rahmananta dan dari zamannya Bu Suwarsi, kita pernah juga kan kumpul, ayo dong kita butuh payung besar IPI dan di bawahnya semua asosiasi, tapi bentuknya federasi. Jadi kita bukan anak buahnya IPI gitu. Kita tetap menjaga independensi kita sehingga kita bisa bersama-sama tadi. Dan tapi rupanya ini juga sudah berjalan ya. Tadi yang Fadli bilang misalnya kita kerjasama dalam semua forum-forum, siapa kerja ini siapa dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ke depannya sebenarnya bagus ya. Tetapi saya masih melihat kurang gregetnya pustakawan muda, orang-orang muda untuk masuk dalam asosiasi. Mereka kan banyak gerundelan di luar, tapi mereka nggak mau terjun. Karena kalau kamu nggak terjun, kamu nggak ngerasain betapa susahnya mengelola suatu asosiasi profesi tanpa dana. Hanya semangat ya. Itu jadi apa kira-kira dari pendapat Fadli, bagaimana kita membangkitkan semangat teman-teman pustakawan muda? Kalau saya bicara pustakawan muda jelas di bawah 40-an ya. Yang memang masih sibuk bagaimana menghidupkan dapur di rumah dan sebagainya kan. Tapi tetap saja mereka, kalau mereka mengatakan mereka pustakawan, di undang-undang juga ada. Kamu harus menjadi anggota profesi, ya kan, anggota asosiasi profesi. Jadi bagaimana kita caranya menggugah mereka, ayo dong lo ikutan dong gitu. Mungkin ada tips dari Fadli? Nah, yang kalau dari saya sih sebenarnya kalau dilihat dari misalkan ya keberhasilan Jonan gitu melakukan perubahan di kereta. Itu kan tanda kutip kan dipaksa ya. Ada unsur paksaan ya. Paksa rela lah gitu kalau di pramuka istilahnya paksa rela. Paksa rela. Sebenarnya kita udah ada payung undang-undangnya itu udah bagus ya, undang-undang pustakaan. Dan sebenarnya juga soal pustakaan juga ada turunannya yang belum ada. Nah ini yang mungkin sebenarnya harus jadi kajian seriusnya IPI. Waktu saya jadi sekjen nggak nyampe lah gitu pengurusnya bahas gituan ya pada waktu itu. Nah harapannya sih sebenarnya ada semacam regulasi yang memaksa orang-orang yang ngaku pustakawan harus anggota IPI. Ya sama seperti profesi yang lain, ID misalkan, atau advokat untuk bisa sidang kan dia harus anggota asosiasi. Nah, jadi nggak cuma sekedar dia magang kemudian mengklaim dirinya pustakawan. Apa bukti lo jadi pustakawan? Ya salah satunya kartu anggota profesi. Nah ini yang sebenarnya harus ditertibkan. Nah tertiban pertama apa? Ya PNS-nya dulu. Lucu aja kalau di Perpustakaan Nasional ngaku dia punya 1000 pustakawan, tapi di catatan hanya 100 yang terdata. Kok bisa dia naik jabatan jadi di fungsional pustakawan, tapi dia nggak punya kartu anggota. Seharusnya tertib di situ dulu, tertib di keanggotaan ikatan pustakawan. Jadi pertanyaannya bukan apa yang saya bisa berikan ke anggota, tapi kalau dia mengaku profesi pustakaan maka dia harus memperkuat organisasi profesinya. Itu dibalik, makanya Bu Tami waktu dulu bertanya apa yang bisa diberikan di CP ke anggota, saya bilang balik. Seharusnya sarjana itu apa yang bisa dilakukan melalui CP. Jadi polanya harus diubah. Pola pikirnya bukan organisasi, kita bukan jualan.
tapi sama-sama mendirikan organisasi. Jadi itu yang harus disadari jadi harusnya dari mulai jadi mahasiswa yang namanya kan ada mata kuliah etika profesi, itu harus dikasih kesadaran bahwa kalau lo mau profesi, lo harus jadi anggota. Nah, karena organisasi itu hidup ya dari anggotanya. Mungkin itu untuk maaf jelas sedikit, mumpung suka lupa nanti bahwa asosiasi profesi ini ada baiknya juga punya program kunjungan rutin ke program studi ilmu perpustakaan untuk juga memberikan ya mintalah kebetulan kan sekarang banyak yang muda-muda tuh ya minta slot untuk memberi penjelasan mengenai asosiasi profesi itu apa gunanya, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan bahwa what is it for me, gua tuh dapat apa kalau mau itu tuh harus nah itu dengan penjelasan dan balik lagi ini masalah communication ya kan, balik lagi. Jadi waktu itu sudah kita coba sih, tapi waktu saya jadi nggak terlaksana juga karena banyak. Jadi udah banyak ya. Jadi baru makanya kita coba lewat seluruh jalur, mau lewat APTIPI atau forum-forum yang APTIPI, ada, ya betul. Forum mahasiswa, ya sambil kita ngecek. Iya. Pas dia nggak tahu soal IPI, nggak tahu organisasi kepustakawanan, lo waktu kuliah belajar apa sih? Iya, betul. Kok sampai ada mata kuliah etika profesi nggak ada? Belajar nggak sini? Nggak ada. Dosen lo siapa? Nah, habis itu kita telepon aja dosennya, kok nggak ngajarin ginian sih? Nah, jadi kita juga kejar juga dosennya. Ngajarin nggak sih soal organisasi profesi gitu. Karena itu kan yang namanya profesi kan ada 4, itu Prof. Sulis selalu bilang itu. Ya, salah satunya organisasi profesi. Nah, ini yang harus dimulai sekarang dipaksa. Bahwa setiap ketika lo ngaku pustakawan, maka lo harus anggota organisasi profesi. Jangan ngaku jadi pustakawan kalau bukan anggota organisasi profesi. Dan dimulai dari awal pada waktu mereka jadi mahasiswa. Kemudian yang kedua dibalik, bukan apa yang bisa saya dapat jadi anggota profesi, tapi apa yang bisa lo kontribusikan melalui organisasi profesi. Nah, itu yang kita balik, karena organisasi ini bisa berkembang ya karena dari anggotanya. Kajian-kajiannya dari anggotanya, nggak bisa ngandelin hanya segelintir pengurus. Pengurus itu ibaratnya hanya sebagai dirijennya saja. Tapi kontennya dari para anggota. Nah, ini yang harus kita balik pola pikirnya, harus kita dorong, harus bareng-bareng melalui APTIPI, forum. Ibaratnya kita emang sosialisasinya nggak bisa sendirian. ICP, ya IPI, ya forum-forum. Dan juga program-program studi. Gitu, ya, jadi program studi juga nggak boleh cuek. Iya, nggak boleh cuek. Kita harus cek juga dosennya, makanya kemarin himpunan mahasiswa perpustakaan kita coba fasilitasi saweran kita para alumninya gitu ya, walaupun saya juga bukan pendiri sih, tapi ya ikut saweran aja lah karena kebetulan nama saya jadi pembina di situ. Untuk dihidupkan nih himpunan mahasiswanya, jadi mereka tahu oh ternyata ada ya beginian gitu. Jadi mereka udah mulai dari waktu kuliah udah mulai disadari ada profesi ini gitu. Nah, ini yang menurut saya kuncinya di sana. Harus ada regulasinya, karena di Indonesia kalau nggak ada regulasinya susah jalan, karena ngakunya karena negara hukum, Mbak. Karena efek dari ngakunya negara hukum, apa-apa harus ada regulasinya, apa-apa ada unsur pemaksanya. Kalau nggak gitu ya, kalau cuma berdasarkan kesadaran, dijamin nggak ada yang sadar, Mbak. Itu ya udah deh, kalau ada waktu luang ya gue bantu, kalau nggak. Padahal itu bagian dari profesi dia. Ya kalau udah bagian dari profesi dia ya udah, dia harus juga meluangkan waktunya. Ya setidaknya sebagai peserta untuk pengembangan dirinya. Ini kadang-kadang bikin acara, berkaitan dengan profesinya yang hadir bukan profesi pustakawannya. Pustakawannya songong, nggak mau datang. Gitu, malah yang ditunjuk yang lain. Kan menurut saya udah keblinger itu. Nah, tapi ya pengurus ya jangan sakit hati. Emang begitu kondisi anggotanya. Berjuang terus. Ya ini ibaratnya nggak ada titik ininya ya, terus aja gitu. Betul. Dan itu jadi program hal yang memang harus terus digaungkan. Seperti itu. Kita bicara tadi regulasi memaksa. Kalau lo mau jadi pustakawan ya lo daftar. Kalau di luar itu kayaknya di Amerika, di Inggris yang saya udah tahu pasti mereka punya registered sama non-registered librarian.
Jadi kalau ada orang membutuhkan pustakawan, mereka akan lihat statusnya. Dan registered librarian itu untuk menjadi anggotanya mereka berdasarkan gajinya, dipotong dari situ gitu. Jadi mungkin tadi balik lagi kan organisasi nggak bisa hidup tanpa dana dan sebagainya. Jadi memang regulasi itu harus ditekankan. Nah, Fadli kan lebih tahu tentang hukum, jadi mungkin bisa membantu. Dan satu lagi tadi kita bicara tentang undang-undang perpustakaan. Undang-undang perpustakaan itu kan cukup lama ya, dan udah banyak hak yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan. Apakah tidak ada misalnya upaya untuk merevisi yang jelas membutuhkan bukan hanya biaya tapi tenaga dan waktu, dan kemudian pustakawannya yang harus memahami jalur hukum. Jadi itu udah lama kita ingin adakan, tapi kita nggak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Dan misalnya tadi bicara regulasi tentang menjadi anggota pustakawan, ya bisa masuk dalam revisi itu tadi ya. Itu yang harusnya menjadi salah satu solusi mungkin ya kan. Tapi ya menarik sekali, walaupun kita tidak mengecilkan arti pustakawan, tapi saya juga melihat tadi kemarin kita banyak bicara tentang misalnya ada suatu perusahaan membutuhkan pustakawan, maka mereka harusnya larinya kemana gitu. Apakah hanya dari pasang iklan? Mereka kan harus trace record lihat rekam jejaknya pustakawan itu kan, apa yang dipakai apa. Kalau dia tadi menjadi anggota terus kemudian punya kartunya, itu salah satu diantaranya. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa dia betul-betul kita kan punya LSP mengeluarkan sertifikat. Apakah sertifikat itu bisa bermanfaat untuk? Nah, lagi-lagi isunya regulasi, Mbak. Betul. Regulasi kita nggak kuat soal kan selama ini ada kesalahkaprahan yang namanya sertifikasi identik sama sertifikasi dosen dan guru. Anggapnya itu kecelakaan undang-undang lah. Sertifikasi guru dan dosen karena politis ya. Karena saat ini PNS paling banyak ya guru. Dan kedua ya dosen mungkin nggak terlalu banyak, tapi setidaknya itu nggak bisa jadi patokan. Karena profesi yang lain apakah ya sertifikasi habis itu gajinya naik kan enggak. Tapi sebenarnya itu ruang dia untuk bahwa kompeten berkaitan dengan profesinya. Kompeten ini dampaknya apa? Nah ini yang penting, butuh regulasi. Bahwa perlu ada regulasi, mungkin diawali dari Perpusnas lagi, mengeluarkan kebijakan bahwa kalau ada proyek-proyek program dari pemerintah berkaitan dengan perpustakaan, orang yang terlibat harus tersertifikasi. Oke, dia sarjana ilmu perpus, fine. Tapi dia punya spesialisasinya apa? Karena beberapa kali kejadian ada yang ngaku-ngaku pakar, padahal bukan sarjana ilmu perpus, itu kan harus tiket. Tiketnya apa? Salah satunya sertifikat tadi, bahwa dia harus membuktikan misalkan jadi konsultan perpustakaan, dia harus ada punya sertifikat sebagai konsultannya. Ini yang harus dibangun dan itu harus didukung oleh regulasi. Nah ini yang penting, sehingga sertifikat itu ada manfaatnya. Dan yang kita dorong ke industri, ya industri pertama ya di pemerintah. Sebenarnya yang bikin kacau profesi kita ya pemerintah juga. Dengan fungsional pustakawannya yang siapa aja bisa jadi pustakawan. Padahal kalau di swasta, ibaratnya untuk rekrut pustakawan, dilihat adalah berpendidikan ilmu perpustakaan. Di swasta sebagian besar cari aja lowongan, rata-rata itu udah. Mereka udah paham bahwa yang disebut pustakawan pendidikannya S1 ilmu perpus. Tapi yang melanggar kan pemerintah lagi. Dengan fungsional pustakawan yang bisa mendadak jadi pustakawan itu. Dan struktural itu kan. Jadi yang merusak profesi kita ya pemerintah. Nah ini yang sebenarnya harusnya dibenahi. Salah satunya juga dalam bentuk sertifikasi tadi. Bahwa untuk proyek-proyek pemerintah, ya lagi-lagi yang punya, jujur aja bisnisnya perpustakaan itu ya gantung sama pemerintah. Itu harus punya sertifikat apa dia di situ. Nah, jadi sertifikasi profesi itu benar-benar punya bermanfaat. Kalau nggak bakalan ada manfaatnya itu sertifikasi. Menambahkan lagi sedikit juga karena
sebetulnya dunia kepustakawanan Indonesia itu juga sudah cukup banyak terlibat di dalam pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), ya kan? Nah itu seharusnya itu juga menjadi suatu pintu ya untuk lebih meningkatkan gitu ya, lebih meningkatkan peran dari ya mungkin lewat asosiasi profesi. Iya tadi ngaku dia ahli pakar literasi informasi, padahal kita punya sertifikat literasi informasi. Mana bukti lo pinter literasi informasi? Gitu. Nah seharusnya kita berani ngomong, lo jangan ngomong mana literasi informasi kalau lo nggak ada bukti, kalau lo tersertifikasi. Nah itu yang harus dilakukan oleh pustakawan ataupun profesi. Nah barulah itu hidup itu Mbak, sertifikasi profesi. Kalau nggak didukung regulasi, lagi-lagi kita negara hukum, harus ada regulasinya, nggak bisa berbasis kesadaran tadi. Seperti itu. Nah pertanyaannya, siapa yang berani untuk memprakarsai bicara tentang regulasi, tentang sertifikasi dan sebagainya, supaya nggak keterusan salah kaprah gitu dan ada manfaatnya kita punya sertifikat dan sebagainya. Ya asosiasi menarik tadi. Itu, asosiasi. Makanya kalau asosiasi ya mulai bergabung, dari IPI, forum-forum. Misalkan saya sebagai ketua forum riset khusus ya salah satu yang saya perjuangkan itu sebagai itu ya ICP. Ya kalau ICP-nya sibuk ngurusin TBM ya nggak bakalan jalan lah. Ya maksudnya udahlah yang TBM udah diurus sama Perpustakaan Nasional. ICP kembali ke track berkaitan dengan kajiannya, fokus ke isu-isu strategis seperti itu. Karena kajian kan pakar-pakarnya ada di ICP. Nah forum-forum ini yang mensupport dalam konteks ke advokasi teknisnya. Tapi kita butuh figur untuk leading sektor bicara tentang regulasi dan sebagainya. Dan harusnya sih aku bilang sih Farli sosok yang tepat. Dia menguasai hukum dengan pengalaman dan sebagainya. Harusnya kamu mencanangkan diri sendiri, ayo gue yang mimpin gitu. Nggak mau. Ya. Dan bukan hanya pengalaman loh, tapi juga didukung oleh sertifikat loh. SH loh, sarjana hukum loh. Iya makanya aku bilang. Karena ini Mbak ada hadis, jangan minta jabatan. Ya jadi selama nggak dikasih amanah udah santai-santai aja. Ini kan bukan jabatan, ini amanah. Beda kan jabatan. Ya kalau diperjuangkan tapi ya kita sesuai dengan jalur yang ada. Ya kebetulan sekarang di pengurus pusat IPI ya saya coba desak Pak Ketua Umum Pak Joko untuk bergerak ke sana. Ya paling mentok-mentoknya karena dia sestama ya. Tapi setidaknya tetap kita istiqomah untuk mendorong perubahan. Yang penting dicoba. Kami harapkan sama. Urusan gagal coba lagi. Ya soal gagal nanti coba lagi. Itu aja. Sampai bosen dia nanti kan lama-lama dia sini saya tanda tangani dah gitu. Ya misalkan kayak Pustama gitu. Pas saya jadi CP, kita usulnya bukan S2 Mbak, S3. Orang yang berhak jadi Pustama S3 karena dia harus tandem sama profesor, doktor. Apalagi dia pakai toga. Apalagi kalau perguruan tinggi. Perguruan tinggi saat ini dorong perpustakaannya support di riset. Iya. Ya kalau udah dorong ke riset, ya mau nggak mau kan kepala perpusnya doktor. Iya betul. Nah jadi cuman kan Pustamanya sendiri yang keberatan. Ya apalagi yang kalau masih S1 gitu. Iya, banyak sekali cuman masih kan, yang S1. tapi mau nggak mau itu bagian dari bargaining. Nah saya sih mikirnya kalau sekarang gagal ya besok coba lagi gitu. Nggak usah mutung lah. Ya namanya usul kan. Urusan diterima sekarang apa besok itu kan. Sampai bosan nanti lama-lama kan juga itu tadi saya katakan putus mungkin ya udah deh setuju aja. Ya kan jadi setuju aja kita minta Farli merintis lah tadi apalagi melalui IPI dan sebagainya kan karena dia dianggap yang paling kuat kan sekarang ya maksudnya sebagai peluang asosiasi. dengan Pak Joko Santoso mungkin bisa kan ya? Soalnya bisa. Iya. Balik lagi itu tadi pokoknya dicoba soal gagal urusan kita coba lagi. Beliau nolak ya besok lagi gitu aja. Nggak usah mutung Mbak itu sampai aja. Sampai bosan. Apalagi yang mau ditanyakan? Iya. Saya malah juga tertarik karena kebetulan walaupun hanya sebentar karena ikut suami yang serdadu, saya dulu juga pernah bergerak di dalam kepramukaan waktu masih di Cimahi ya, jadi pembina dan segala macam ya. Nah, menurut Mas Farli
apakah keterkaitan, apakah ada misalnya kita mengaitkan atau gerakan pramuka dengan perpustakaan? Ada Mbak, ada Bu. Oh, Mbak. Nggak sopan. Kepopo. Jadi ada kesamaan kalau di dunia pramuka itu kalau jadi pembina kan ask the boys atau ask the girls. Jadi kita kalau mau membina mereka tanya dulu ke mereka, lo sukanya apa sih? Lo mau tantangan kayak apa gitu. Jadi pembina sifatnya mensupport anggota pramukanya. Nah, kalau di perpustakaan kan kita nanya pemustaka. Apa kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemustaka atau model layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh pemustaka. Nah, itu kesamaannya di situ, Bu. Jadi ada kesamaan model sebenarnya proses bisnisnya antara perpustakaan dengan gerakan pramuka. Cuman yang satu lebih ke manusianya dalam konteks pembinaan karakternya. Kalau di sini kemampuan literasinya gitu. Ya. Dan sudah ada kan ya perpustakaan yang di sana ada nggak ya? Lupa saya. Nggak juga. ada kita. Belum ada ya? Perpustakaan dulu ada pernah di. Oh, dulu ada namanya skripsi saya kan dulu perpustakaan pramuka. Iya di kuartir. Perpustakaan Ki Hajar Dewantoro. Udah bubar ya? Bubar ya? Nggak jelas sih. Namanya aja nggak jelas. Soalnya dulu waktu baru berdiri saya juga ikut diminta sama Bu Mastini. Tapi waktu itu belum ada angkot dan sebagainya dan betul-betul waktu itu memang tidak ada anggaran. Jadi kerjaannya adalah banyak meminta kepada penerbit. Sedangkan penerbit kan udah susah payah kan, sehingga sulit. Jadi akhirnya nggak tahu lah. Tinggal sedikit waktunya saya ingin mengutip tentang asosiasi ya, asosiasi perpustakaan. Di sini fungsi kunci dari asosiasi adalah satu advokasi. Tadi udah dijelaskan professional development training dan sebagainya, kemudian standar dan etika, networking, dan yang terakhir adalah diseminasi informasi. Apakah menurut Farli itu sudah dimiliki oleh semua asosiasi kita? Rasanya sudah, termasuk sebenarnya isu kesejahteraan juga. Ya itu memang yang paling berat sebenarnya kan perjuangan di teman-teman di perpustakaan sekolah ya. Nah, itu memang harus jadi gerakan bersama. Tapi kalau konteksnya untuk perguruan tinggi khusus relatif itu sudah. Dan kesejahteraan di sini bukan dalam konteks langsung seperti organisasi buruh ya, itu kan lapaknya masing-masing. Tapi di sini lebih kepentingan penguatan SDM-nya sehingga dia punya bargaining position untuk tawar-menawar. Masa gaji gue cuma segitu sih, gitu. Jadi itu yang kita bangun di dalam melalui organisasi profesi dan kepustakawanan ini. Menarik sekali ya kita bincang-bincang dan saya yakin akan membuka mata terutama pustakawan bahwa mereka sudah seharusnya mereka mengikuti library asosiasi pustakawan karena percuma Anda jadi sarjana tapi tidak memberikan kontribusi apapun kepada organisasi profesi. Dan terima kasih sekali kepada Farli yang dengan pengalamannya seabrek di luar itu juga pengalamannya dalam bidang kepramukaan yang makin melancarkan komunikasi dan kepemimpinan, merintis, membangun semua apa yang ada di kita. Dan satu lagi pesan kita, jangan lupa amanah kita untuk menjadi leader regulasi revisi undang-undang perpustakaan ya. Terima kasih Farli. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak, terima kasih Bu. Semoga ada ininya ya manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih.